Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang dan nyalakan bunyi loncengnya biar kita semua bisa belajar bareng tentang mendalami Al-Quran dan segala isinya. Gimana sih tips-tips qiraah dengan indah dan nyaman bagi pembacanya dan pendengarnya? Langsung aja ke video intinya, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video sebelumnya, kemarin kita sudah membahas tentang 4 tahapan dalam membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu qiraah. Apa sih dan gimana sih tips-tipsnya agar qiraah itu bisa berjalan lancar dengan suara kita yang nyaman bagi pendengar dan pembacanya itu sendiri ya. Jadi menurut para ahli tajwid, ada 4 proses lagi yang harus kalian ketahui tentang qiraah. Yaitu yang pertama at-tahqiq, at-tartil, at-tadwir, dan al-hadr. Nah, apa aja itu ya? Yang pertama at-tahqiq itu adalah proses ketika kita membaca dengan pelan-pelan dan ketika kita pertama kali belajar melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi bacaannya masih pelan, masih terbata-bata. Nah itu proses yang pertama, yaitu at-tahqiq. Yang kedua yaitu at-tartil. Nah ini nanti yang kita bahas lebih lanjut. Langsung aja yang ketiga yaitu at-tadwir. Nah at-tadwir ini bagian pertengahan antara tartil dan nanti yang terakhir al-hadr. Jadi kalau at-tadwir ini bagian tengah-tengahnya, nggak terlalu pelan dan nggak terlalu cepat. Sudah tahapan sedang lah kalau at-tadwir. Nah, kalau yang keempat, al-hadr, itu adalah tahapan atau proses qiraah yang paling cepat. Kalau kalian biasanya dengar imam atau pembaca Al-Quran, qori, biasanya yang lagunya cepat, kayak gini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kayak gitu. Itu namanya al-hadr. Jadi biasanya al-hadr ini dipakai untuk kalian yang sudah tahapan tahfidz atau menghafal dan mau murojaah biar cepat atau singkat. Jadi lagunya dipercepat tapi tidak menyalahi aturan tajwid ya. Nah, untuk tajwid sendiri nanti kita bahas di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan fokus ke tartil karena pada ayat keempat surat Muzammil sudah jelas di sana baca Al-Quran dengan tartil. Nah, apa sih itu tartil? Simak terus. Bicara tentang tartil, kalau artinya sendiri itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan perlahan, dengan tempo perlahan, huruf-hurufnya jelas, panjang pendeknya teratur, dan berusaha untuk mengerti maknanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, nggak sekedar membaca dengan pengetahuan tajwid kita, misal yang udah bagus, tapi kita mengabaikan apa sih isi maknanya. Nah, itu yang kurang menjadi arti dari tartil itu sendiri. Maka dari itu nanti di video kali ini aku akan bahas tipsnya gimana sih kita bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan bagus, dengan indah, dengan nyaman, dan tak lupa akan arti dan maknanya. Ya, yang pertama, karena kalian nggak suka teori ya kan, biasanya teori kebanyakan teori. Nah, kalau langsung ke praktiknya, tahapan yang pertama ini adalah tahapan yang penting, yaitu cari referensi nada, cari referensi tempo lagu yang kalian sukai. Kalau aku biasanya nih ya, pakai lagu atau niru Syekh Mishauri Al-Efasi. Nah, itu nanti kalian bisa cek di YouTube banyak, di media-media platform lain banyak. Silahkan kalian download atau apa, buat kalian dengerin sehari-hari. Kenapa sih aku suka banget dengan lagu Syekh Al-Mishauri? Jadi dulu di pondok selama 3 tahun itu masjid pondok itu selalu diputarkan surat Al-Baqarah dengan lagu Al-Mishauri itu. Jadi secara nggak sengaja itu masuk dengan terus menerus dan dengan teratur, makanya sekarang jadi suka. Kalau Syekh yang lain banyak,
kalian cek aja di internet banyak, di YouTube juga banyak. Siapapun yang kalian mau ikuti, nah itu jadi tahapan yang pertama. Karena masuk ya tahapan yang kedua, hukum bacaan tajwid atau wakaf dan yang lain itu kalian bisa tiru di lagu-lagu syekh yang udah ternama itu ya. Jangan tiru yang abal-abal tapi ya. Kalau di Indonesia ada tuh yang enak, Hanana Taki itu juga enak. Terus ustadz-ustadz yang lain juga banyak yang enak. Jadi kalian yang pertama ikuti atau tiru lagu yang kalian suka, yang kalian menurut kalian nggak terlalu sulit. Nah itu tiru aja. Yang kedua, biasakan dan pasti akan terbiasa nantinya dengan bacaan hukum, huruf, wakof, dan yang lain itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kalian nanti sudah terbiasa dengan lagu itu. Ingat, kalian harus improvisasi. Nah, biasanya di lagu itu kan ada yang improve-improve yang kayak gitu-gitulah. Nah, jadi sama untuk mengaji bacaan Al-Quran, kita juga harus memperindah dengan improve-improve yang sudah kita pelajari dengan membiasakan dari lagu atau tempo yang sudah kita ikuti dari syekh-syekh ternama itu tadi ya, atau ustadz-ustadz yang sudah ternama. Jadi jangan anggap membaca Al-Quran itu nggak ada lagunya, nggak ada nadanya, nggak ada temponya, semuanya ada. Dan nanti insya Allah akan aku contohkan di video ini. Baik, karena aku suka banget sama lagunya Syekh Al-Misyari, jadi aku mau contohin dikit lagu Syekh Al-Misyari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat aja ya. Jadi seperti itu contohnya gimana sih kita menirukan lagu dari Syekh Al-Misyari. Nah, yang aku contohkan, jadi di sini nih tadi kan kita menemui beberapa hukum dan beberapa wakaf ya. Nah, nanti ketika sekalian sudah terbiasa dengan lagunya Syekh Al-Misyari itu, jadi kita tahu mana sih bagian yang harus kita improve sendiri. Gak harus nurut plek sama dengan Syekh Al-Misyari karena aku yakin nafas, lagu dan sebagainya juga kalian nggak sanggup atau belum sanggup lah. Jadi beberapa wakaf yang harus kalian perhatikan itu kalian harus improve sendiri dengan gaya ngaji kalian sendiri. Oke? Nah, ngomongin improvisasi dalam qiraah Al-Quran, lagu Syekh Al-Misyari itu banyak banget improvisasi di sana. Jadi beberapa di surat Al-Baqarah ini aku mau contohkan dan mau tunjukkan kepada kalian improve yang sudah lama aku pelajari. Semoga nanti hasilnya bagus. Di surat Al-Baqarah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum biasma'ihim falamma ambahum biasma'ihim qala alam aqul lakum. Nah, ini masuk improve-nya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba
as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, kayak gitu kan nafasnya agak tinggi ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau Syekh Al-Misyari seperti itu. Tapi baiknya kita itu kan ada waqaf di situ. Nah, kita berhenti aja. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, jadi kan lagunya sama tapi wakaf yang sudah kita ketahui sebelumnya atau nanti kita pelajari lebih lanjut. Sebenarnya itu wakaf dan harus berhenti. Jadi kita harus sesuai dengan tajwid itu ya. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka like, jangan lupa subscribe yang belum dan share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian biar kita bisa belajar bareng. Dan ingat, jangan lupakan Al-Quran, itu kitab suci kita dan mari kita pelajari dan amalkan. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.